Setelah kejadian itu, Bekasi diguyur hujan sedari sore hingga malam. Si Randy sedang menonton TV di kontrakannya. Ia sesekali menyeruput kopi hitam dan membakar rokok. Pandangannya ke televisi, tapi sepertinya pandangannya kosong ya. Karena dalam pikirannya dia selalu memikirkan Bu Ima. Sambil dia bergumam pelan, Bu Ima, aku rindu sama kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Kenapa kamu tidak terlihat lagi? Aku rindu, Bu Ima. Sambil megang kepalanya lah, rambut lah, pusing si Randy. Akhirnya TV-nya dimatikan sama si Randy dan beranjak gontai lah ke kasurnya. Dia ingin menjamkan mata karena besok paginya dia harus beraktivitas bekerja. Sebelum dia memejamkan matanya, samar-samar tercium wangian lah, wangian seperti wangi-wangi melati. Akhirnya si Randy bangun, tidak jadi tidur. Wangi apa ini? Siapa ini? Siapa yang memakai minyak wangi seperti ini? Dan si Randy melihatlah ke kanan kiri, wangi siapa ini? Akhirnya ada suara bisikan lah, pelan tapi terdengar sama Andi. Dia memasang telinga dalam-dalam. Mas, aku selalu ada di samping kamu. Jaga hatimu untukku ya, Mas. Wah, si Randy langsung kaget. Wah, seperti suara Bu Ima. Bu Ima, itu pasti kamu, Bu Ima. Kamu di mana, Bu Ima? Aku rindu sama kamu. Akhirnya bau wangian melati itu sedikit demi sedikit sirna lah. Akhirnya si Randy, wah gimana ya, pusing gitu lah. Membandingkan bantal, langsung dia tidur. Lama dia terpejam juga matanya dan tidur dia. Akhirnya pagi datang, si Randy buru-buru mandilah. Ini ternyata si Randy kesiangan. Terus dia buru-buru pakai sepatu rapi-rapi, menyalakan motor, langsung tanpa menoleh lah dia langsung berangkat kerja. Ternyata di samping rumahnya kan ada Pak Haji. Ternyata Pak Haji Junet sedang menikmati teh hangatnya lah, didampingi istrinya. Terus Haji Junet bilang ke istrinya, bener-bener berubah tuh anak, nggak kayak biasanya kayak gitu. Nah, istrinya bilang ke Pak Haji, berubah gimana be? Itu tuh lihat tuh, si Randy kagak biasanya kayak gitu, main nyelonong aja, udah berubah nih sekarang. Kayaknya gue yakin nih masih ada sesuatu nih sama dia, masih ada yang nempel. Nah, istrinya bilang ke Pak Haji Junet, ah babi kagak tahu aja, lihat nih udah jam berapa ini, pasti si Randy kesiangan itu, makanya dia buru-buru, nggak lirik sini, nggak ngelirik ke babe, takut semakin telat kan gitu. Ah ya udahlah, serahlah. Akhirnya singkat cerita, si Randy dengan kecepatan naik motornya lah itulah, karena terlambat sampailah di basement kantor. Dia taruh sepeda motor di kantor, dia masuk ke kantor, menaiki anak tangga ke lantai 2.
baru dia mau melangkah ke ruang kerjanya dia. Bosnya lah dari belakang buka pintu ruangan bosnya. Hei Randy, sudah seminggu kamu telat terus kerja ini. Kamu lihat kerja apa enggak? Terus Randy jawab, maaf bos, saya kesiangan tidur kemalaman, tadi malam nggak bisa tidur. Nah, jangan banyak alasan kamu, kasih bosnya lah gitu. Jangan banyak alasan kamu. Mau kamu saya pecat gitu, kata si bosnya. Jangan bos, jangan pecat. Saya janji besok nggak akan telat lagi, kata si Randy gitu. Janji ya. Besok kamu masih telat lagi, kamu resign dari kantor ini. Siap bos. Terima kasih bos. Ya udah, masuk sana kerja langsung. Bos yang marah, balik badan, masuk ke ruangan lagi sambil banting pintu lah. Marah lah si bosnya. Akhirnya si Randy masuk ke ruang kerjanya. Pas mau kerja ketemulah sama temannya itu, si Randy, namanya si Yudi itu. Langsung ngampiri, udah dibuatin kopi lah sama. Nih ngopi dulu nih, biar seger. Biar nggak ngantuk. Kelihatan mata lo tuh banyak hitamnya di bawahnya, kurang tidur. Gituin kata si Yudi. Ya Yud, makasih Yud kopinya. Ya udah kerja dah. Kerja menghadap komputer loh si Randy. Tapi wah masih ngantuk lah dia lah. Kayak nggak fokus lah sama kerjaannya. Akhirnya si Yudi menghampiri ke Randy. Si Yudi bilang ke Randy lah, sebenarnya ada masalah apa sih lo, Ren? Kok bisa seminggu berturut-turut telat terus? Cerita sama gua, kalau ada masalah jangan dipendem terus. Si Randy bilang, kagak ada apa-apa Yud. Ya udah, kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada apa-apa ya udah lanjut kerjalah. Lo kalau ada masalah curhat sama gua siap Pak. Gua kan sahabat lu. Akhirnya mulai kerja lagi si Randy sama si Yudi. Ya memang sudah seminggu ini pasca kejadian si Randy di warung Bu Imah, si Randy kurang tidur, mikirin Bu Imah itu, kayaknya rindu berat ya kayaknya. Padahal kan sebelum kejadian itu kan si Randy itu wah karyawan teladan lah, masuknya dia itu nggak pernah telat, kerjanya selalu kelar dengan cepat, dan atasannya juga selalu senang lah sama kerjaannya si Randy. Setelah jam kantor selesai, si Adib buru-buru pulang lah, bergegas. Tidak seperti biasanya. Sebelum dia pulang, dia biasalah sama si Yudi ke kantin, ngopi-ngopi dulu lah, ngobrol-ngobrol. Ini enggak, udah langsung pulang aja dia. Kok kayaknya udah benar-benar berubah lah. Si Yudi udah kayaknya seperti udah kehilangan sahabatnya lah, seperti itu. Si Yudi berpikir, aku harus menolong dia. Dia pasti punya masalah besar, enggak seperti ini. Aku nggak tega melihatnya seperti itu. Wah, kayak jiwanya si Yudi bagus lah, sebagai sahabat masih mau memikirkan sahabatnya pas lagi ada masalah. Sebelum maghrib tiba, si Randy sampailah di kontrakan. Dia buru-buru ke tempat tidurnya lah, tanpa dia melepas sepatu, pakaian, seperti orang kelelahan lah. Dia merebahkan badannya di kasur. Emang benar-benar dia kurang tidur selama seminggu ini.
dia memejamkan mata, tapi sebelum dia memejamkan mata, sebelum belum benar-benar tidur lah ya, cium bau melati lagi, samar-samar. Terus ada bisikan lagi lah, bisikan wanita halus, tapi bisikan suara wanita halus di telinga si Anu, kamu mau bertemu aku lagi, pindah dari sini ya. Dia matanya lihat kanan kiri ke ruang tamu, ke jendela, nggak ada siapa-siapa itu. Terus si Randy beranjak dari tempat tidurnya, dia langsung ke jendela, dibuka jendela, tirai jendela, dilihat tidak ada siapa-siapa. Bu Imam menyuruhku pindah biar bisa bersama lagi, bertemu lagi. Apa yang dilakukan Pak Haji Junet dan Ustadz Rohim hingga aku tidak bisa bertemu lagi dengan Bu Imah? Baiklah, kata si Randy, baiklah, kalau emang ini keinginan Bu Imah, saya akan pindah dari sini. Si Randy emang udah kacau lah. Padahal si Randy tahu cintanya itu berbeda alam lah dengan makhluk lain. Tapi si Randy nggak mau tahu lah gimana ya kalau orang udah benar-benar cinta siapapun lah, nggak berpikir nggak mau berpikir dengan jernih gitu, langsung si Randy pokoknya berbagai macam cara lah akan si Randy lakukan biar bisa bertemu lagi. Setelah keesokan harinya, si Randy mengurus cuti selama beberapa hari dari kantornya dengan alasan untuk mencari kontrakan yang baru. Setelah dapat cuti, setelah pulang kerja, dia langsung mencarilah kontrakan yang dekat dengan sama yang pertama kali bertemu dengan Bu Imah itu. Dia mencari kontrakan di Jakarta Timur, kira-kira dekat Klender lah. Setelah dia mendapatkan kontrakan di Klender, ya harganya sih emang lumayan menguras dompet lah, tapi ya yang penting dia bisa bertemu lagi. Dia pindah dari kontrakannya Pak Haji Junet, dia bisa bertemu lagi dengan Bu Imah. Dia bukan kontrakan sih, itu kos-kosan, tapi lumayan lah harganya lah, tapi nggak apa-apa. Akhirnya dia setelah mendapatkan kos-kosan itu dua lantai, yang di atas 3, yang di bawah 3. Si Andi memilih yang di atas. Di lain itu yang punya kos-kosannya itu jauh lah dari kos-kosan, rumahnya jauh dari kos-kosan, jadi aman lah, kata pemikiran si Randy, aman lah, bisa dia bertemu sama Bu Imah. Setelah si Randy mendapatkan kos-kosan, hari itu juga si Randy pamit ke Pak Haji Junet. Pak Haji, mohon maaf, saya pindah dari mencari kos-kosan yang baru yang dekat lah dengan kerjaan, alasan si Randy gitu. Mohon maaf Pak Haji, dan saya banyak terima kasih sama Pak Haji, sudah banyak menolong saya lah seperti orang tua ke anaknya sendiri. Banyak terima kasih Pak Haji untuk semuanya. Bu Haji dan anaknya Pak Haji, saya banyak terima kasih. Pak Haji nyeletuk, lu beneran mau pindah, Ren? Kok cepet banget sih, dadakan kayak gini? Iya Pak Haji, biar ini cutinya saya kan nggak banyak,
biar cepet dapat ke kos-kosan yang lain lah. Ya udah deh Ren, gue sih nggak bisa nahan lu, gue cuma ngasih saran sama lu, banyak-banyak berdoa lah dimanapun lu berada biar lu selamat. Ya itu aja pesan sama gua, pesan gua dari pesan dari gua buat lu. Iya Pak Haji, terima kasih Pak Haji, jaga baik-baik badan lu, jaga baik-baik diri lu ya dimanapun lu berada. Gue cuma bisa ngedoain lu supaya nggak ada apa-apa dan selamat lah. Iya Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Aslinya Pak Haji Junet itu mau menahan si Randy, karena si Pak Haji Junet tahu lah masih ada lah ini kegelapan lah di Randy itu. Tapi apa daya lah, Pak Haji Junet bukan siapa-siapanya si Randy, cuma ya ngasih doa lah, ngasih doa buat Randy supaya nggak dijauhkan dari malapetaka dan segalanya lah. Kos-kosan si Randy yang sekarang ini emang cukup nyaman. Dia terdiri 2 lantai, lantai bawah 3 kamar, lantai atas 3 kamar, jadi 2 lantai. Nah, si Randy menempati lantai atas karena dia bisa melihat lah, ini bisa melihat perkampungan yang sangat indah lah kalau pagi hari, kalau malam hari juga. Nah, yang mempunyai kos-kosan itu juga cukup jauh rumahnya dari kos-kosannya itu, jadi lebih aman lah, lebih nyaman kalau nanti bisa bertemu dengan Bu Ima. Nah, setelah si Randy beres-beres di kos-kosannya, si Randy merebahkan lah badannya, cukup lelah juga ya. Tahu-tahu dari jendela pintu angin semilir lah, semilir, terus langsung brak, angin sedikit kencang lah, brak, menabrak jendela kos-kosannya itu. Langsung samar-samar wewangian itu datang lagi. Samar-samar wujud Bu Ima itu ada di hadapannya Randy. Pas lama-lama jelas lah wujudnya, Randy kaget. Bu Ima, itukah kau Bu Ima? Dan perlahan wujud Bu Ima itu terlihat jelas dengan bergaun putih, bergaun tidur putih lah ya, duduk di atas kasur. Terus si Randy melihatnya dengan kaget lah. Lama-lama terlihat jelas lah sosok Bu Ima dengan gaun tidur warna putih duduk di kasurnya Randy di kos-kosan itu. Setelah itu Bu Ima itu wajahnya menunduk. Si Randy langsung bilang, Bu Ima, kemana saja kamu? Aku rindu sama kamu Bu Ima. Bu Ima, kenapa kamu tidak muncul lagi setelah kejadian malam itu bersamaku? Sudah seminggu lebih aku tidak bertemu sama kamu lagi. Aku rindu Bu Ima, kata si Randy itu. Nah, terus Bu Ima bilang, sambil menunduk lah, Bu Ima bilang, aku juga rindu Mas sama kamu Mas, tapi ada penghalang di rumah lamamu. Sekarang aku sudah pindah Bu Ima, sekarang aku sudah pindah. Nah, terus Bu Ima bilang, mulai saat ini tak ada penghalang lagi kita untuk bersama Mas. Sambil si Randy mendekatkan wajahnya lah ke Bu Ima. Dan tidak lama itu tidak ada kata-kata lain, tidak ada kata-kata lagi, langsunglah Bu
Bu Ima sama Randy itu berciuman, dan terjadilah hal-hal yang dibilang mengenakan lah kalau bagi dia ya, karena ya seperti itu, seperti pengantin baru lah ya, seperti pengantin baru si Randy dan Bu Ima melakukan persetubuhan itu. Setelah pagi tiba, ayam berkokok lah itu ya, pagi si Randy bangun dengan kena paparan sinar matahari ya, karena tadi malam dia lupa menutup jendela. Randy bangun artinya dengan masih ngantuk, masih ini kan kurang inilah. Si Randy langsung masuk ke kamar mandi, dia mandi. Setelah dia mandi, dia berpakaian, terus nggak lama si Randy menggigil kedinginan, nggak kuat. Ya, Randy tumbang di kasur. Terjadilah si Randy demam tinggi, dan sisa cutinya itu selama 3 hari Randy gunakan buat buat melepas rindu sama Bu Imah lah, bergulat malam lah hitungannya kayak gitu, seperti pengantin baru ya, seperti pengantin baru lah itu. 3 hari dihabiskan itu setiap malam di pantai. Akhirnya si Randy benar-benar lelah lah. Dan pada waktunya hari yang keempat, si Randy ya harus berangkat kerja lah ya. Tapi dengan setiap malam dia menghabiskan waktu dengan Bu Imah, si Randy benar-benar tersedot lah, energinya habis lah, sampai garis matanya itu garis bawah matanya hitam sekali. Dan si Randy berangkat kerja, walaupun dia masih demam lah ya, masih demam tuh tiap paginya dia pasti demam. Dia langsung berangkat kerja, dipaksa lah untuk berangkat kerja sampai di kerjaan di kantor. Nah, temannya si Randy itu si Yudi bilang ke Randy, mendekati si Randy, "Ren, lu kenapa sih Ren? Lu kayak udah bukan sahabat gua lagi lah, udah beda lu, udah berubah. Ada apaan sih lo Ren? Kalau ada masalah cerita sama gua, jangan lu pendem sendiri," kata si Yudi seperti itu bilang. Yudi langsung bilang ke Randy, si Randy langsung bilang ke Yudi, "Nanti jam pulang kerja kita ke kantin, kita ngobrol. Aku mau ngomong sama lu, tapi lu jangan ngomong siapa-siapa ya. Lu tenang aja Ren, lu kan sahabat lu harusnya percaya sama gua," bilang si Yudi seperti itu. "Oke, nanti selepas pulang kerja kita ngobrol." Oke, gue tunggu ya, tuh si Yudi. Nah, setelah pulang kerja pas jam 4 sore, mampirlah ke kantin. Si Yudi langsung pesan kopi 2. Ini Ren, kopi Ren, minum dulu kopi lo biar lebih enak lah. Baca kayak gimana ya, gak tega gue ngeliat lu, kasih Yudi gitu. "Ini Yud, gue mau cerita sama lu Yud. Sebenarnya gue ada masalah Yud, masalahnya rumit Yud." "Nah, rumit apaan? Kayak gimana sih masalah lu?" Nah, si Randy langsung bilang, "Ini masalah percintaan Yud." Wah, si Randy langsung ketawa. "Wah, masalah percintaan sampai kayak gini? Gila lu Ren, orang malah seneng biasanya punya pacar, malah seneng, lu malah kayak gini, kayak pucet, kayak ketakutan kayak gini. Ini percintaannya beda Yud, beda banget sama yang lain.
Maksud lo gimana sih? Beda gimana? Gua bercinta, gua punya kekasih, tapi lain alam yud. Maksud lo gimana lain alam? Gua mudeng lah, kagak ngerti gua. Lain alam gimana ya? Kata si Yudi gitu. Gua pacaran sama orang dari beda alam yud, ya kayak sama jin yud. Halo Ren, yang bener lo, bener yud, sumpah yud. Makanya gue bingung yud, tiap malam gue habisin waktu sama dia yud, sampai terkuras tenaga gue. Gue pikir setelah itu rasa rindu gue hilang, ternyata malah nambah yud, malah nambah. Kepikir lagi tiap malam itu. Makanya gue bingung, gue harus gimana, pusing gue, caranya gimana. Masalah lo unik Ren, bener-bener unik. Gue sampai nyerah lah, nggak bisa ngasih solusi buat lo. Tapi gini, sesulit-sulitnya masalah pasti ada jalan keluarnya, dan gue yakin itu. Nah, jalan keluarnya itu, terakhir jalan keluarnya itu, lo datengin orang tua lo pulang ke kampung, lo datengin orang tua lo. Itulah solusi terakhir. Orang tua Ren, pasti dia punya jalan keluarnya lah untuk masalah. Tapi gue takut yud, kalau orang tua gue tahu, gue pasti dimarahin, gue pasti diapain lah, gue takut yud. Tapi di sisi lain gue cinta banget sama dia yud. Ya udah gini aja, lo nggak usah bikin panjang lebar ke situ. lo balik ke desa, lo balik ke kampung, segala cuti biar gue yang urus, kata si Yudi gitu. Akhirnya diuruslah cutinya si Randy oleh Yudi, sahabatnya itu. Nggak lama besok si Randy langsung pulang desa. Pas perjalanan, singkat cerita di desa, si Randy ketemulah sama orang tuanya. Nanti pas datang sampai rumah, orang tuanya kaget, ibunya lah, loh anakku udah pulang. Alhamdulillah, dipeluklah si Randy itu sama ibunya. Alhamdulillah, ayo nak masuk nak, udah lama kamu ndak pulang, ini pertama kali kamu pulang dari perantauan, kata ibunya. Ini masuk Pak E, nah, ini lo anak lanangmu balik. Bapaknya langsung keluar dari kamar. Lu le wis balik oleh. Alhamdulillah anakku balik, kata si bapaknya. Dipeluk lah ya. Bapaknya bingung, kok kamu kurusan, apa ada masalah di tempat perantauanmu, tempat kerjamu ada masalah? Oh enggak toh Pak, enggak ada masalah apa-apa, ini cuma kerjaan aja, jadinya lelah lah. Yaudah cepat Bu bikinin makanan, mungkin si Randy lapar, bikin makanan, sediain makanan lah ya. Iya Pak. Akhirnya si ibunya masuk ke dapur, buatlah makanan. Akhirnya makan bersama lah, makan bersama. Bapaknya melihat dengan tajam lah, anakku kayak nggak biasa ya, kok sampai badannya kurus kering pucat seperti itu, kenapa ya? Pasti ada apa-apa ya. Akhirnya si Randy izin masuk ke kamar lah, mau istirahat. Pak Bu aku mau istirahat dulu, capek lelah. Oh iya dah, Le masuk Le. Oh iya dah Le, istirahat dulu sana. Kita istirahat. Nah ibunya sama si bapaknya si Randy itu diskusi ngobrol lah di ruang tamu. Bu, aku kayaknya
ngelihat si Randy beda ya Bu, wajahnya pucat, badannya kurus, kayaknya ada masalah ya Bu. Nggak tahu Bapak masalahnya apa si Randy ini, soalnya belum cerita. Oh Pak, Ibu juga bingung melihatnya Pak. Ya udah Bu, sekarang Bapak mau ke rumah Bu Barjo, mau ngabari putunya udah pulang ke rumah, sambil bilang mau tanya sama Mbah si Randy ada masalah apa. Iya Pak, cepet Pak, bilang Pak, panggil Mbah. Nah si Mbah itu juga kan, si Randy itu cucu satu-satunya Mbah Barjo itu putu kesayangan lah, makanya putu kesayangan Mbah Barjo ya. Bapaknya si Randy itu bergegas lah langsung ke rumah Mbah Barjo. Mbah Barjo itu kakeknya dari bapaknya Randy, jadi kakeknya si Randy. Malamnya lah jam 7 habis sisa, Mbah Barjo datang bersama bapaknya si Randy. Nah si Randy kebetulan pas ada di ruang tamu sama ibunya lagi ngobrol sambil menikmati kopi sama teh lah. Langsung Mbah Barjo nyamperin si Randy, "Le, udah pulang kok Le?" "Oh iya Mbah, sampun wangsul, udah pulang." Ada salim, si Randy salim, cium tangan. Terus ibunya mengajak, "Mbah, kebetulan nasi sama launya udah matang, yuk makan bersama." "Oh ya wis, yuk makan bersama di meja makan." Sambil makan si Mbah Barjo itu menatap tajam ke Randy. Si Randy nggak ngeh lah ditatap sama Mbah Randy, karena sibuk makan lah, dia lahap makan makanan ibunya, udah lama nggak merasakan makanan ibu. Akhirnya ibu bapaknya melihat mbahnya, "Kok kenapa ya Mbah Barjo natap ke Randy seperti itu, tajam sekali." Tapi bapaknya Randy nggak berani bicara, nggak berani nanya lah. Akhirnya makan selesai, pindahlah ke ruang tamu, ngopi, ngobrol, sambil ngobrol lah Randy, bapaknya, ibunya, sama mbahnya. Langsung berkata Mbah sambil benar-benar menatap tajam lah, "Ren, kalau di luar sana hati-hati mencari teman, harus bisa memilih teman yang baik yang mana, yang nggak baik yang mana. Paham kamu Ren?" "Iya Mbah, aku paham." Sambil nunduk lah Randy, kayaknya Randy udah tahu mbahnya menatap terus dari tadi ya, dari awal bicara dengan tatapan tajamnya lah itu ya. Nah ternyata ibunya Randy sama bapaknya Randy setelah dilihat-lihat, kenapa Mbah Barjo itu tidak menatap Randy, tapi menatap ke sampingnya Randy dengan berbicara ke Randy. Ibu bapaknya merasa aneh, kok Mbah Barjo kok menatapnya ke samping Randy, ke Randy-nya, dan berkata seperti itu. Akhirnya si Randy risih dengan tatapan mbahnya. Randy langsung pamit ke kamar, walaupun si Randy sebenarnya masih rindu lah dengan obrolan keluarga orang tuanya, seperti dulu, kangen kayak ngobrol kayak gitu. Randy risih masuk ke kamar, bilang ke bapak ibunya sama mbaknya mau istirahat. "Mbah, Pak, Bu, aku mau istirahat dulu, capek."
bahwa oh iya Le, istirahat dulu sana. Akhirnya masuklah si Randy. Nah, tinggal bapaknya, ibunya sama mbahnya ngobrol di ruang tamu. Langsung bilang mbah ke bapak ibunya Randy, Mir, Sri, anakmu dalam masalah besar. Kagetlah bapaknya sama ibunya Randy. Masalah besar apa tuh mbah? Mbah Barjo bilang seperti itu. Emang Mbah Barjo dia punya ilmu tinggi lah. Dia di kampungnya itu dibilang sesepuh. Dia masih memegang kejawen lah, masih memegang kejawen. Jadi dia mempunyai penglihatan yang sangat tajam kepada makhluk-makhluk halus dan bisa mengobati orang-orang lah, bisa mengobati orang-orang sakit, orang kesurupan atau kayak gimana. Mbah Barjo di kampung itu seperti itu. Tapi beliau tidak mau dibilang dukun, tidak mau, dia cuma hanya ingin menolong lah kayak gitu tanpa pamrih. Si Randy diikuti makhluk yang sangat berbahaya. Wah, masa toh mbah? Kok jadi takut saya, masa toh mbah? Aduh, bahaya ini, kata si ibunya lah, kata ibunya si Randy. Di kamarnya si Randy merebahkan badannya karena lelah sekali. Setelah itu terciumlah bau wewangian melati. Nah, si Randy mencium. Bu Imah, apakah kamu ikut kemari, Bu Imah? Akhirnya sosok Bu Imah wujud terlihat sama si Randy. Oh, ternyata kamu ikut, Bima. Aku senang sekali kamu ikut, Bima. Sini Bu Ima, dekat ke aku. Bu Ima sambil menggelengkan kepala. Nah, sambil menunduk lah. Nah, si Randy langsung, Bima, kenapa kamu nggak mau kemari? Sini dekat sama aku. Nah, si Ibu Ima langsung, jangan sekarang Mas. Aku udah tahu kok orang tua kamu, keluarga kamu, aku udah lihat. Jangan lakukan yang seperti kita lakukan biasanya, Mas. Gak sopan tahu, ada orang tua kamu, ada keluarga kamu. Bapaknya si Randy bilang, saya juga sudah merasakan, Mbah. Dari pertama Randy pulang, kayaknya ada sesuatu si Randy. Makanya saya buru-buru ke rumah Mbah, memanggil Mbah untuk kemari untuk bisa melihat ada apa dengan si Randy. Anakmu, si Randy, sudah berhubungan dengan makhluk yang sangat jahat, sangat berbahaya. Si Randy sudah masuk jerat perangkap makhluk jahat itu. Ujar simbahnya lagi, bilang seperti itu ke orang tuanya si Randy. Dan ibunya langsung bilang ke mbahnya, Mbah, tolong lakukan sesuatu, Mbah. Itu kan cucumu juga, Mbah, cucu kesayanganmu. Ibunya si Randy sambil menangis lah.